Selamat siang, Ibu Debbie. Apa kabar? Selamat siang juga Bu Siti. Puji Tuhan, kabar baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah, Bu. Baik-baik juga, sama seperti Ibu. Syukurlah kalau begitu Bu Siti. Oh, iya, Bu. Ibu Debbie, apakah Ibu punya sedikit waktu? Oh iya Bu, tentu saja saya punya waktu Bu. Bagaimana ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya, Bu? Oh tentu saja bisa Bu. Saya bersedia sekali untuk bisa mendengar apa yang akan dibagikan oleh Bu Siti. Apa yang Ibu harapkan dari saya Bu? Mungkin ya harapan saya tentunya Kira-kira apa mungkin ya yang Ibu harapkan uh, dari saya setelah diskusi ini? harapan saya yang paling utama untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapkan ini dari Ibu. Oh, begitu ya, Bu ya. Saya senang dapat berbagi dengan Bu Siti. Kalau boleh tahu, Bu, uh, ada masalah apa ya, Bu ya? Jadi begini, Bu, permasalahan yang saya hadapin ini adalah permasalahan tentang anak wali saya, Bu, peserta didik wali saya, di mana kepala sekolah saya itu dia menuntut kepada saya agar peserta didik saya itu bisa lulus semuanya, Bu. 100%. Seperti itu. Oh, begitu. Kira-kira permasalahan dengan peserta didik Ibu itu seperti apa ya, Bu ya? Nah, begini, Bu. Jumlah keseluruhan peserta didik saya itu kan mempunyai tingkat kehadiran yang kurang dari keseluruhannya. Ada beberapa dia kurang, otomatis kalau tingkat kehadirannya kurang berarti ada beberapa pelajaran, jadi otomatis sangat berpengaruh kan, Bu, kehadiran dengan pembelajaran di sekolah. Oh, iya benar. Apakah seluruh siswa tingkat kehadirannya kurang atau mungkin hanya berapa siswa begitu Bu yang tingkat kehadirannya kurang? Oh, itu enggak semuanya, Bu. Ada beberapa, ada banyak kehadiran tapi bisa diatasi, tidak terlalu mempersulitkan. Cuma yang paling tersulit di sini dari 30 siswa itu, Ibu, ada 2 orang, Bu, yang membuat saya agak butuh solusinya seperti itu, Ibu. Oh iya. Kalau boleh tahu Bu Siti, kira-kira 2 orang itu tingkat kehadirannya kurang itu hanya di mata pelajarannya Ibu saja atau di mata pelajaran lain juga Bu? Jadi kebetulan Ibu tadi yang bermasalah ini kan ada 2 orang. Jadi otomatis kedua orang ini berbeda tingkat kehadirannya karena ada dari kedua orang ini peserta didik ini kendalanya berbeda. Untuk yang pertama di sini bukan kebetulan termasuk pelajaran saya karena dari berapa hari 6 hari sekolah itu dia cuma bisa hadir 4 hari saja, Bu, baru, dan itu 4 hari itu khusus hari tertentu yang dia tidak masuk. Jadi yang kurang itu enggak semuanya, jadi cuma beberapa saja yang dia tidak masuk, seperti hari Kamis dengan Sabtu dia kan tidak masuk, berarti pelajaran yang dia
ketinggalan tidak tuntas itu pelajaran yang setiap hari Kamis dan Sabtu. Itu untuk kasus anak yang pertama. Sedangkan untuk kasus yang kedua itu semua pelajaran, Bu, karena dia tidak masuk itu sampai berbulan-bulan, 2 bulan, karena dia dalam keadaan sakit. Oh, iya. Jadi ada 2 kasus anak ya, Bu, ya. Yang kedua itu kena sakit, yang pertama masuknya seminggu hanya 2 kali. Ya, Empat hari Kamis empat empat maksudnya hanya kali. 4 kali gitu ya, 4 kali, 2 kalinya nggak masuk setiap hari Kamis dan Sabtu. Ya. Menurut Ibu, kenapa ya bisa begitu? Apakah Ibu sudah pernah melakukan pendekatan dengan anak tersebut? Uh, untuk melakukan pendekatan, tentunya saya sudah melakukan ke yang kasus yang pertama untuk yang 4 hari itu kepada anaknya langsung, Bu. Karena untuk bertemu dengan orang tuanya itu sangat sulit karena dia tidak berada di tempat. Jadi dia tinggal di orang lain. Sehingga kendalanya itu kenapa dia tidak masuk 2 hari, itu karena dia untuk mencari makan begitu, Bu. Jadi untuk menanggung makanannya sendiri. Itu untuk yang 4 hari. Jadi dia gunakan untuk mencari makan, untuk urus dirinya sendiri, sehingga untuk pelajaran di sekolahnya itu dia tinggalkan, Bu. Jadi kehadirannya kurang. Oh, begitu ya, Bu, ya. Menurut Ibu, kira-kira faktor apa lagi yang paling memungkinkan hal ini terjadi? Kalau menurut saya itu faktor yang paling berpengaruh itu mungkin motivasi belajarnya, Bu, dari peserta didik itu sendiri, motivasi untuk belajarnya. Oke, oke, baik. Kira-kira harapan Ibu seperti apa sih terhadap murid tersebut supaya dia bisa hadir di sekolah? Harapan saya setidaknya harapan saya ya, Bu, setidaknya Ya. ini peserta didik ini dia bisa memiliki motivasi untuk belajar yang sangat tinggi, sehingga walaupun ada kendala dalam tingkat kehadiran mereka yang tadi 2 hari itu mungkin penting, tapi dia lebih penting untuk belajar. Jadi motivasi untuk belajarnya itu saya harap harus tinggi, seperti itu, Bu. Oh, iya ya, Bu, ya. Artinya setidaknya kalau mereka punya kemauan atau motivasi untuk belajar, pasti mereka akan berusaha untuk tetap hadir di sekolah ya, Bu, ya. 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 Baik, Bu. Setelah Ibu Siti mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Oh iya, Bu, mungkin untuk kasus kehadiran siswa yang kurang tadi, yang 2 hari saja dia masuk, mungkin saya bisa menggantikan kekurangannya itu dengan menambahkan waktu belajar tambahan di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah untuk memberikan tugas dari guru-guru dari mata pelajaran yang dia tidak tuntas. Itu untuk eh, peserta yang 2 hari saja dia 4 hari saja dia masuk. Sedangkan untuk yang kedua itu rencana saya berkonsultasi dengan orang tuanya mungkin eh, karena anaknya ini dia sudah sakit sampai berbulan-bulan, mungkin orang tuanya ini saya harapkan dia fokus untuk menyembuhkan anaknya sampai sembuh, sehingga dia bisa mengulanginya semester selanjutnya, atau kalau tidak bisa dia bisa mengikuti paket B seperti itu, Bu.
Oh, baik Bu Siti. Itu rencana yang sangat bagus ya Bu ya menurut saya, karena Ibu akan memberikan pelajaran tambahan atau jam tambahan khusus buat peserta didik Ibu yang tadi 2 hari tidak bisa masuk, yaitu setiap Kamis dan Sabtu. Kemudian Ibu juga akan memberikan solusi, ya sudah memberikan solusi buat siswa yang sakit untuk mungkin bisa berobat dulu. Kemudian Ibu menawarkan kalau sudah sehat boleh kembali lagi ke sekolah atau mungkin mengikuti paket B ya Bu ya untuk Ya. tingkat SLTP. Ya, sudah sangat bagus rencana Ibu ini. Kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan agar anak lebih termotivasi uh, untuk tetap ke sekolah? Oh, agar anak ini lebih termotivasi, Bu, mungkin dalam kelas tambahan itu saya akan mencoba membuat pelajaran menyenangkan, mungkin supaya dia nggak suntuk. Kebetulan juga waktunya pulang sekolah. Dan selain menyenangkan, mungkin saya akan berusaha melengkapi kebutuhan belajarnya mereka. Apa yang mereka inginkan, saya siapkan agar tetap fokus mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti itu, Ibu. Wah, gitu ya Bu. Bagus sekali itu Bu. Baik Bu. Kemudian Bu Siti, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan konsisten, Bu, konsisten dalam memberikan kelas tambahan agar dapat menuntaskan materi yang tertunda, dan juga saya akan melaporkan hasil rencana saya kepada kepala sekolah, terutama pada peserta didik yang sakit, yang saya buat rencana untuk melanjutkannya semester berikutnya atau mengikuti paket B. Seperti itu, Bu. Baik, baik Bu. Uh, Baik Bu Siti, terus kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Mungkin yang paling utama kepala sekolah ya, karena dia yang menuntut saya untuk uh, meluluskan peserta didik saya 100. Jadi mungkin dari kepala sekolah yang pertama, kemudian yang kedua guru-guru sejawat yang mungkin pelajarannya yang tidak tuntas, mungkin saya minta bantuan agar bisa meluangkan waktunya. Kemudian yang terakhir mungkin orang tua, kita juga butuh hubungan berkomunikasi dengan orang tua atau wali. Seperti itu, Ibu. Baik Bu, berarti ada kolaborasi ya Bu ya antara Ibu dengan kepala sekolah, ada Ibu dengan rekan sejawat, dan Ibu Siti dengan orang tua. Iya, Bu. Bagus Bu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya mungkin seperti tadi ya, Ibu, mungkin uh, hubungan komunikasi baik dengan orang tua. Mungkin kalau orang tuanya nggak ada, mungkin saya berusaha untuk mencari walinya, biar mungkin ya setidaknya kita berusaha untuk berhubungan dengan walinya. Kemudian uh, untuk menjaga konsisten, Ibu, setelah kita melakukan hubungan dengan orang tua, sehingga hubungan ini bisa konsisten, bisa berjalan dengan baik. Seperti itu, Ibu. Iya, bagus sekali rencana Bu Siti ini ya. Berarti Ya, untuk kedepannya dalam mengatasi tingkat kehadiran peserta didik yang kurang ini, Ibu akan terus menjalin komunikasi ya, komunikasi yang baik dengan orang tua ataupun walinya. Kemudian Ibu akan memberikan semacam pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Kemudian Ibu akan menerapkan pembelajaran yang menarik, begitu ya Bu ya, dan Ibu berusaha membuat proses pembelajaran itu pasti menyenangkan bagi anak. Begitu ya Bu Siti ya? iya, Bu. Baik Bu Siti, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Siti sekarang? Uh, Alhamdulillah, Bu.
lega karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu, bisa meringankan beban saya sehingga mendapat solusi yang baik di kelas. Syukurlah Bu. Harapan saya semoga Ibu Siti dapat melaksanakan rencananya dengan penuh semangat. Ya Bu ya. Semoga Bu, saya semangat untuk memotivasi dan membimbing siswa saya. Amin, pasti bisa Bu. Ya baik Bu Siti, apakah masih ada hal lain yang mau didiskusikan Bu? Saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih untuk waktu dan bantuannya Ibu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Siti, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan Bu, saya permisi dulu ya Bu Siti ya. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang juga Bu. Selamat sore. Iya, bagaimana kabar Bu Siti? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja Ibu. Ini siapa yang jadiin? Oh, gantian. Nah, syukurlah kalau begitu ya Bu ya, puji Tuhan. Coaching siapa? Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Cuman saya ada sedikit masalah nih Bu yang ingin saya ceritakan ke Bu Siti. Apakah Bu Siti punya waktu? Oh, tentu saja Ibu Debbie. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah dan saya ingin berbagi dengan Bu Siti. Berarti Bu Siti bersedia ya Bu ya mendengar keluhan saya, boleh? Boleh. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Ibu harapkan dari saya? Yang saya harapkan dari Ibu, setelah saya menceritakan permasalahan saya ini, mungkin saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah saya ini, Bu. Oh, begitu ya. Saya senang dapat berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu, masalah apa yang Ibu hadapi? Iya, Bu, saya punya masalah dengan masalah di kelas yang saya hadapi dengan siswa, Bu. Oh, jadi permasalahan ini dengan siswa Ibu itu seperti apa ya kalau boleh saya tahu? Iya, Bu. Kan begini, Bu. Akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas, Bu, bila mana saya mengajar dan saya memberikan tugas, ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, Bu. Kira-kira ada beberapa siswa, Bu, yang malas mengumpulkan tugas. Ya, kalau dilihat-lihat sih memang tidak terlalu banyak, Bu. Cuman pengaruhnya kan lumayan cukup besar terhadap teman-teman sekelilingnya. Jadi dari 30 siswa itu, Bu, ada sekitar 5 sampai 7 orang lah, Bu. Itu malas sekali mengumpulkan tugas, Bu. Menurut Ibu, apakah keterlambatan mengumpulkan tugas itu terjadi pada seluruh mata pelajaran? Setelah saya komunikasi dengan beberapa guru mata pelajaran, ternyata tidak semua mata pelajaran, Bu, hanya beberapa mata pelajaran tertentu seperti matematika, kemudian bahasa Inggris, dan juga mata pelajaran saya, Bu, mata pelajaran IPA. Kira-kira kenapa ya bisa begitu, Bu? Apakah Ibu sudah ada hasil rekamannya sendiri mencari akar permasalahannya? Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa faktor ya, Bu, ya, yang menyebabkan anak tersebut malas untuk mengerjakan tugasnya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi
ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa anak malas mengerjakan tugas ya. Iya Menurut benar. Ibu, kira-kira faktor apa saja yang paling memungkinkan hal ini terjadi? Setelah saya tanyakan ke anak Bu, anak tersebut saya panggil, saya tanya sebenarnya apa sih penyebab kalian tidak mengerjakan tugas? Ya, anak tersebut menjawab bahwa Dia memang materi yang dia saya memang berikan bekerjanya itu khusus. dia tidak mengerti Bu. Karena tidak mengerti, maka berdampak pada pembuatan tugas. Jadi dia tidak mau atau tidak bisa menyelesaikan tugas itu karena memang dia tidak paham materi yang saya berikan. Kemudian anak tersebut ini karena tidak memahami materi yang saya berikan, dia kadang sering mengganggu temannya Bu, sering bermain, sering membuat kegaduhan di kelas Bu, gitu sehingga dia tidak akan memahami apa yang saya jelaskan. Salah pilih Windows. Begitu Bu Oh, masalahnya. begitu ya, Bu. Jadi, ada anak yang tidak fokus atau dia bermain saat belajar dan ada yang memang daya serapnya lambat ya, Bu. Iya Jadi, benar. sebenarnya seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pelajaran yang Ibu berikan? Dia bilang saya. Iya Bu, harapan saya itu setidaknya siswa yang tidak fokus menerima materi pelajaran itu mereka paham begitu Bu, paham dengan materi yang saya ajarkan, kemudian dapat menyelesaikan tugas yang saya berikan. Sementara harapan saya untuk anak yang memang punya daya serap agak kurang Bu, kategori agak kurang, harapan saya itu bagaimana ke depannya anak tersebut bisa mengerti, memahami materi yang saya berikan, sehingga tugas-tugas yang saya berikan pun dapat diselesaikan begitu, Bu. Ya, ya, Bu. Setidaknya kalau mereka fokus ya, pasti mereka dapat menyelesaikan tugas yang Ibu Debbie berikan ya. Ya, Oke, baik, Bu. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira bagaimana langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya Bu, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi hal ini, yaitu saya melakukan refleksi. Saya melakukan refleksi setelah setiap selesai saya mengajar Bu, sehingga saya akan tahu kekurangan saya dalam menyampaikan materi pelajaran itu seperti apa. Kemudian dengan refleksi itu juga saya tahu kebutuhan siswa itu seperti apa. Nah, sedangkan untuk siswa yang daya serapnya kurang Bu atau bisa dikatakan rendah lah ya Bu ya, saya juga akan memberikan bimbingan berupa les tambahan bagi anak tersebut. Kemudian saya juga akan memanggil uh, orang tua anak-anak yang bermasalah tadi, misalnya yang tidak fokus atau sering bermain di kelas, ataupun yang mempunyai daya serap terhadap materi itu rendah, sehingga saya akan komunikasi dengan orang tua dan orang tua ikut juga membantu saya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka Bu. Baik, Ibu Debbie, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Karena Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan dan juga akan memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang daya serapnya rendah. Kira-kira apa ya? Apa yang akan Ibu lakukan agar anak lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan untuk anak yang lemah? Iya Bu, agar anak lebih termotivasi, saya akan berusaha membuat pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, Bu. Misalnya dengan menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu, Bu, lebih memacu siswa untuk lebih kreatif, artinya melibatkan siswa untuk lebih aktif,
sehingga kesempatan siswa itu untuk bermain atau tidak fokus itu menjadi berkurang bahkan hilang. Jadi mungkin dengan menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan menjadi lebih fokus, kemudian lebih aktif dalam pembelajaran, Bu. Sedangkan bimbingan yang saya berikan kepada anak yang daya serapnya agak rendah, itu mungkin saya akan berikan dalam bentuk latihan-latihan soal, kemudian pemahaman materi, ya mungkin juga dengan menggunakan cara yang lebih menyenangkan, Bu. Karena mungkin dengan cara menyenangkan, mereka lebih memahami, sehingga tugas-tugas yang saya berikan dapat diselesaikan tepat waktu, Bu. Bagus sekali, Bu. Nah, jadi Ibu tetap membimbing ya. Iya, benar, Bu. Oke, kemudian komitmen apakah yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, dalam pembelajaran secara konsisten saya akan menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik untuk murid dan berpihak pada murid. Kemudian saya juga akan menggunakan berbagai media pembelajaran, diferensiasi konten, agar kebutuhan murid itu dapat terpenuhi, Bu. Nah, sedangkan untuk anak yang daya serapnya agak kurang, Bu, saya akan melakukan pembimbingan secara intensif dan kontinu terus-menerus sampai ada perubahan yang terjadi pada siswa saya itu, Bu. Sehingga ketika tugas-tugas saya berikan, anak-anak itu dapat menyelesaikannya dengan baik, Bu. Oke. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu tadi? Sudah lumayan lah masuk provinsi. Iya, Bu, yang dapat membantu saya untuk menjalankan komitmen tadi, yaitu yang utama adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga orang tua, Bu. Ya, berarti saling berhubungan, berkolaborasi itu lebih baik, berarti hasilnya juga lebih baik ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh iya, Bu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Baik, Bu, kalau tindak lanjut saya ke depannya, Bu, itu saya akan tetap menjalin komunikasi yang kontinu atau komunikasi yang baik dengan orang tua, Bu. Kemudian kita sama-sama menjaga komitmen ini agar sebagai orang tua maupun sebagai guru kita sama-sama memotivasi dan membimbing anak-anak tersebut, Bu. Bagus sekali tindakan lanjutan Ibu. Berarti untuk kedepannya ini agar siswa rajin mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua. Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang menarik di kelas dan juga akan memberikan bimbingan khusus kepada anak yang membutuhkan. Begitu ya, Ibu? Iya, benar, Bu. Oke. Baik, Ibu Debbie, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Debbie sekarang? Iya, perasaan saya, Bu, syukur sudah mulai lega. Leganya karena yang tadinya saya merasa ada sebuah masalah dalam pembelajaran, tapi pada akhirnya saya menjadi senang, saya merasa senang juga karena masalah yang saya temui, saya bisa menemukan solusinya, Bu. Alhamdulillah, harapan Ibu dapat terlaksana dengan baik. Semangat ya, Bu. Baik, Bu. Semoga saya tetap semangat untuk memotivasi dan membimbing siswa saya, Bu. Amin. Baik, Ibu Debbie, apakah masih ada hal lain yang mau dibicarakan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Saya minta terima kasih banyak, Bu Siti, untuk waktu, bantuannya, yang sudah Ibu berikan bagi saya di sore hari ini, Bu.
Sama-sama Bu. Saya permisi dulu ya, Ibu Debbie. Baik Bu, sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Sehat selalu Bu. Selamat sore Bu Siti. Selamat sore juga Bu.